Universitas Mercu Buana, Bapak Profesor Andi Adriansyah, para wakil rektor, eh, Kepala Biro Kewirausahaan Ibu Daru, di mana? Oh itu dia di situ. Para dekan, para pejabat struktural, seluruh sivitas akademika Universitas Mercu Buana, dan para hadirin yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kantor saya sekarang kita bukan lagi bilang selamat pagi tapi semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Hari ini kita meresmikan dua hal sekaligus, yakni UMB Store dan hall olahraga badminton atau bulu tangkis ya. Kalau zaman dulu disebutnya bulu tangkis, sekarang badminton. Peresmian dua fasilitas universitas ini merupakan bagian dari komitmen Yayasan Menara Bakti untuk menyediakan lingkungan kampus yang mendukung dan membantu proses belajar dan mengajar, di saat yang bersamaan mempromosikan dan mendorong keinginan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani para mahasiswa, para dosen, dan seluruh bagian dari komunitas. Harapan saya dengan diresmikannya UMB Store pertama-tama adalah tempat ini bisa menjadi suatu tempat di mana suatu desain yang terwujud menjadi suatu produk yang dapat diuji potensinya untuk dijual dan diterima oleh target pasar, bukan hanya sekedar tempat penjualan merchandising universitas saja. Jadi saya berharap ada keterlibatan dari seluruh mahasiswa, bukan yang hanya dari prodi bisnis, tapi dari prodi yang lainnya. Oke. Jadi kedua harapan saya tempat ini bisa menjadi laboratorium tadi yang seperti Pak Andi katakan, laboratorium proses usaha dari desain, produksi, branding, manajemen stok barang, purchasing, selling, marketing, accounting, manajemen, dan semua aktivitas yang menjadi bagian dari proses usaha kecil, di mana setiap mahasiswa memiliki peluang untuk bisa terlibat di dalamnya, apapun program studi yang dijalankan. Ketiga, saya berharap tempat ini menjadi tempat di mana para mahasiswa bisa belajar mengenai tanggung jawab, mengenai akuntabilitas, tata kelola, dan integritas. Di samping itu, yang keempat, saya berharap bila UMB Store ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi profit center, keuntungannya yang didapatkan dari sini bisa digunakan untuk membantu sesama mahasiswa. Oke, jadi mungkin ini adalah suatu PR yang perlu kita bahas nantinya, bagaimana cara mengelolanya sehingga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi keempat hal itu adalah harapan saya, mungkin bukanlah hal-hal yang dapat dilakukan sekaligus dari awal, namun saya yakin dengan bantuan, dukungan, arahan, dan nasihat yang terarah dari para dosen pembina, hal-hal tersebut dapat terwujudkan. Berikut mengenai hall badminton yang baru saja diresmikan tadi. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah menyangkut seluruh fasilitas sport center, ya, bukan hanya hall badminton. Jadi bila saya sebut profit center, sebetulnya kalau di dalam lingkup yayasan organisasi nirlaba yang kita bicarakan sebetulnya di sini adalah dana sisa lebih. Okay? Kita harus selalu mengupayakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Universitas Mercu Buana itu diupayakan menjadi profit center yang bisa menjadi bisa membuat dana sisa lebih yang nantinya akan menjadi kembali direinvestasi untuk memperbaiki lingkungan. Jadi untuk renovasi, untuk memperbaiki fasilitas, ya. Jadi kembali lagi mengenai sport center secara keseluruhan dan dalam rangka peresmian hall bulu tangkis, saya usulkan agar semua fasilitas sport center dapat dibuka untuk umum, ya. Saya tadi dengar itu sudah dilakukan seperti itu dengan sistem rental atau sistem yang lainnya. Mungkin bisa dengan dengan adanya
rental, bukan hanya rental ini ya, tapi ada apa namanya, eee ada grup atau apa gitu ya, ya atau bisnis yang ada di sekitar sini, dan membership mungkin ya, dan diupayakan agar penggunaannya maksimal ya, sehingga diselenggarakan turnamen-turnamen yang tadi saya dengar juga sudah ada, dilakukan turnamen-turnamen yang berkala dan melibatkan universitas lain dan komunitas-komunitas di sekitar Universitas Mercubuana. Dengan demikian, setiap fasilitas olahraga yang telah disediakan dalam lingkup sport center dapat berkontribusi untuk menjadikan sport center sebagai profit center yang kedepannya segala keuntungan yang didapatkan darinya dapat dijadikan kontribusi untuk menambah, memperbaiki, dan bila perlu untuk modernisasi lingkungan dan fasilitas Universitas Mercubuana secara keseluruhan. Hal ini tentu menjadi PR seperti saya tadi katakan untuk yayasan dan rektorat agar kita bisa bersama-sama membangun dan mengupayakan pengembangan dan pembaharuan universitas sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman secara berkesinambungan. Hal ini harus menjadi komitmen bukan saja untuk yayasan, namun semua bagian dari organ universitas agar Universitas Mercubuana dapat terus-menerus menjadi tempat belajar unggulan yang diminati dan terpilih oleh masyarakat. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.